Oke, bisa sambil dicek jawaban-jawabannya. Halo, guten Abend. Halo, guten Abend. Anissa sama Mi sudah sempat nonton rekaman videonya yang kemarin kah? Sudah. Sudah ya, oke. Ada yang mau ditanyain dulu atau dibahas dulu mungkin? Enggak sih, cukup jelas. Oke. Ini aku lagi tampilkan jawaban-jawabannya dari House of Gamo yang kemarin. Silakan dicek dulu. Nggak tahu sih, di aku belum kelihatan. Oh gitu. Yang lainnya sudah kelihatan belum layarnya? Sudah sih. Sudah. Coba keluar lagi aja kali ya. Bitte schön. Halo, guten Abend, Jos.
Oke, sudah terkoreksi semuanya ya. Gimana hasilnya? Ada yang mau dibahas dulu kah? Iya, masih. Ya, kenapa? Ya, mau masukin yang nomor 10. Kalau bahasa itu dia karena tetap kain ya, kenapa jadi kain? Kalau bahasa itu die Sprache, makanya keine Sprache. Tapi nggak ada pakainya eine Chinesisch, sebuah bahasa Cina. Ini dalam logika bahasa Jerman ya. Dalam logika bahasa Jerman tuh nggak ada kayak gitu. Berarti kalau misalkan ngomongnya kayak ich heiße Chinesisch, ich heiße keine Deutsch, semuanya pakai kainnya berarti ya? Betul, karena Sprache itu die Sprache. Itu Chinesisch itu kan masuk dalam rumpun Sprache-nya kan. Dalam rumpun bahasa maksudnya. Ragunya kayaknya kan di Duolingo itu ngeliatnya itu ich heiße kain gitu dia. Kayak di example itu ich heiße kein Deutsch kayak gitu. Gak pakai kainnya. Jadi harusnya kainnya gitu ya, semua bahasa ya. Betul. Oke, terus sama yang gel itu kan dia gel kan ya, harusnya kainnya. Das Geld. Oh, das gel. Di situ sih. Oke, yang lainnya? Ada yang mau dibahas dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin aja materinya ya. Arin, bentarin, mau tanya. Kalau yang nomor 5 dan 6 itu berarti pakai Z ya berarti itunya ya, subjeknya. Itu maksudnya dia. Dia Petra, perempuan. Petra kan cek. Maksudnya dia sebagai perempuan atau gimana ya? Selain dia sebagai perempuan, sebagai apa di sini kalimatnya? Apa namanya? Untuk orang yang tidak dikenal sama keluarga ya, keluarga dekat. Itu yang Anda. Yang Kalau Anda. Anda itu S-nya besar, ini kan S-nya kecil. Oke. Berarti dia ujuk, dia itu pakai personal pronoun menggantikan siapa? Menggantikan Petra. Oke, so, kalau nggak ada lagi, kita lanjutin aja materinya ya. Sekarang oke, sekarang kita mau ke sini. Yang di Übung 6 und 7. Untuk yang di Übung 6 ini kalian harus cari dulu artikelnya ya. Karena kalau nanti aku tulis artikelnya, ya sama aja. Ini karena itu yang diminta di sini. Kalian cari dulu artikelnya, carinya seperti biasa di Leo. Terus habis itu dimasukkan ke dalam kalimat. Gimana tuh maksudnya? Coba kita lihat beispielnya.
First stage itu di Übung. Apakah kamu mengerti latihan itu? Di Übung itu kan dia feminin. Kalau kalian cek di Leo-nya, dia tuh pasti keluarnya di Übung. Apakah kamu mengerti Übungnya? Ya, di Übung verstehe ich. Ya, aku mengerti Übungnya. Gitu. Jadi ini tinggal dibalik aja posisinya. Atau jawabannya juga bisa kayak gini, ya, ich verstehe die Übung. Di sini di Übungnya dia itu berfungsi sebagai bentuk akusatif, berfungsi sebagai bentuk objeknya ya. Nah, si subjeknya adalah si ich-nya. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari verb-nya. Kalian pegang verb-nya ini. Jadi konjugasikan ke sini. Tuh sama, ini dibaliknya ich-nya tetap jadi nominatif dan di Übungnya akan menjadi bentuk akusatifnya. Gitu. Jadi kalau di sini ada kalimat besuchst du museum, apakah kamu mengunjungi museum itu? Ya, aku mengunjungi museum itu. Gimana nih berarti bikinnya? Kalian mengerjakannya silakan pakai kamus ya, dicari artikelnya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjakan Übung 6? Kalau nggak ada silakan dikerjakan.
Oke, sudah dapat semua ya artikelnya? Atau aku kasih 3 menitan lagi ya, kita habis itu bahas bareng-bareng. So, di citation ya, coba kita bahas dulu. Dari yang A, coba ke Lavem, Bita. Ja. Besuch du das Museum? Ja, das Museum besuche ich. Apakah kamu mengunjungi museum itu? Ya, saya mengunjungi museum itu. Betul. Yang B, Jessica, petition. Bezahlt du die Rechnung? Ya, di Rechnung bezahle ik. Apakah kamu membayar bill itu? Ya, saya membayar bill itu. Terus yang C, ke Denny, Bita. Tragst du den Koffer? Ya, ich trage den Koffer. Apakah kamu membawa koper itu? Ya, saya membawa koper itu. Betul. Yang D, Anissa, Bita. Kedengaran tapi suaranya kecil banget. Halo, Ya.
Yang D ya. Genau. Siehst du die Foto? Ya, ich sehe die Foto. Tadi udah dicari belum kalau foto apa artikelnya? Ini. Kalau di itu foto. Ya, das. Iya, das. Nih. Apakah Hmm. apakah kamu melihat foto Hmm. itu? Ya, saya melihat foto itu. Ya, SD. Oke, terus yang E ke Jos, betul Jos. Kennst du der Verkäufer? Ya, der Verkäufer kenne ich. Apakah kamu mengenal penjual itu? Ya, saya mengenal penjual itu. Kenapa pakai nyender? Penjual di situ karena maskulin. Maskulin, betul ya. Tapi fungsinya sebagai apa dalam kalimat? Sebagai subjek atau sebagai objek? Sebagai objek. Nah, iya betul ya, sebagai objek. Kalau sebagai objek berarti kan dia akusatif kan? Kalau akusatif harus diubah dong, bukan pakai der. Pakainya apa? Akusatif. Kalau akusatif bukannya tetap dia der ya? Enggak. Kalau akusatif dia berganti. Coba lihat lagi. Akusatif kan? Akusatif maskulin, nyenden. Yeah. Okay, like kennst du der Verkäufer? Ja, den Verkäufer kenne ich. Terus yang F ke main. Liest du die Zeitung? Ya, die Zeitung lese ich. Apakah kamu membaca koran tersebut? Ya, aku membaca koran tersebut. Betul, tapi bacanya bukan lies ya, lis. Oh ya, lies. Oke, terus yang G ke Jessica, betul. Hörst du das Graus? Ya, das Graus höre ich. Artinya, apakah kamu mendengar suara itu? Iya, saya mendengar suara itu. Cara bacanya di Geräusch ya. Kenapa kok jadi Roish? Karena ini kan A umlaut dibacanya E. E ketemu U jadinya Oi. Geräusch, suara. Kebaca. Oke, terus yang H ke Denny, betul Denny. Learns do the water. Ya, ich lerne die water. Apakah kamu belajar kata-kata? Ya, saya belajar kata-kata. Terus yang I ke Laven, betul. Buchst du das Hotelzimmer? Ja, das Hotelzimmer buche ich. Apakah kamu akan membuat reservasi kamar hotel? Ya, saya akan mereservasi kamar hotel itu. Betul. Terus yang Yot ke
Mei, bitte Mei. Fragst du der Professor? Ja, ich frage der Professor. Kenapa der? Ya, der. Kenapa der? Berarti si profesornya itu harus diubah lagi jadi itu ya, kayak yang tadi di atas itu. Kenapa bisa begitu? Aku juga kurang tahu sih. Coba dianalisa. Kalau diartiin apa? Fragst du der Professor, tadi ya pakai der Professor, apa tuh artinya? Do you ask the professor? Ya, apakah kamu bertanya ke profesor? Yang nanya berarti siapa? Ya, do. Do-nya kan? Ya. Nah, berarti yang nanya kan dia subjek. Kalau dia subjek tuh dia berarti nominatif. Profesornya ini berarti sebagai objeknya nanya ke profesor. Itu dia kan jadi objek, makanya dia jadi den, nggak bisa jadi der. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau ada tipe soal yang seperti ini, kita harus analisa ininya ya. Kenapa tulisnya ikutan der? Harus menganalisa kalimatnya supaya apa ya, reasonnya itu ngerti gitu. Kenapa kok dia harus diubah gitu. Oke. So, sekarang kita coba lihat ke ini. Yang Übung 7. Kita mau menentukan apakah dia tuh sebagai subjek atau objek yang dikasih garis bawah itu. Ini ya. Die Sätze analysiere ich schnell. Kira-kira yang nomor 1 ini, die Sätze-nya berfungsi sebagai apa nih? Coba Anissa. Fungsinya sebagai apa? Subjek kah atau objek? Kita? Subjek. Jadi subjek. Kenapa dia jadi subjek? Dilihat dari mana? Kan tadi Objeknya. Bisa mengatakan dia subjek dilihat dari mana? Objek. Oke. Jadi objek dilihat dari mananya? Kenapa dia bisa jadi objek? Kenapa? Oke, menurut kamu lah, Fem, dia berfungsi sebagai apa di Sätze-nya? Sebagai objek. Kenapa? Karena kan nggak mungkin di Sätze-nya menganalisa saya gitu ya, dari konteksnya. Ya, itu bisa jadi alasan juga. Oke, ya jawabannya pakai objek ya. Ada yang punya alasan lain nggak? Kenapa kok Sätze-nya dia sebagai objek, bukan subjek? Coba ke Denny, apa alasannya? Kalau diartikan sebenarnya kan subjeknya itu kan saya menganalisa itu sebagai verb, terus
objeknya itu disadze gitu. Jadi kalau dari urutan kalimat sih itu jadi normatif gitu. Disadze jadi objek. Ya, di sini tuh yang kalian pegang adalah kata kerjanya. Kata kerjanya kan analysir kan. Seperti yang diulang berkali-kali, si kata kerja ini akan selalu dikonjugasikan ke nominatif. Nominatif adalah subjeknya. Kita lihat analysir ini kan akhirannya e. Kira-kira yang konjugasinya e itu miliknya siapa? Ich atau die Sätze? Die Sätze ini kan kalimat-kalimat bentuknya plural, nggak mungkin lah. Jadi analysir ini pasti dikonjugasikannya ke ich, sehingga ich-nya di sini pasti bentuknya menjadi nominatif. Dia sebagai subjek. Karena dia subjek, maka die Sätze-nya lah yang menjadi bentuk akusatif. Dia jadi objeknya. Gitu. Jadi kalau dibilang bahasa Jerman itu ribet karena banyak aturan, sebetulnya nggak juga sih. Justru bahasanya paling logis gitu. Kenapa dia bisa begini dan bisa begitu? Oke, coba yang nomor 2. Der Mann sieht den Dieb. Kira-kira sebagai apa itu der Mann-nya Jessica, Bita? Subjek. Sebagai subjek, kenapa? Karena dia dinominatif dan der itu untuk nominatif. Betul ya, der itu untuk nominatif ya. Kalau untuk yang di sini, kalian nggak bisa menjadikan kata kerjanya sebagai pegangan. Kenapa? Karena sama-sama tunggal. Der Mann-nya 1, den Dieb-nya juga 1. Gitu. Nah, yang di sini yang kalian pegang justru si artikelnya. Ini ada der Mann dan ada den Dieb. Kalau dia der, pasti dia jadi nominatif. Kalau den-nya, maka dia bentuk akusatif. Betul ya? Akusatifnya ini sebagai objek dan ininya sebagai bentuk nominatif. Betul. Jadi dia sebagai subjek. Oke, terus yang nomor 3, di Übung verstehst du gut. Kira-kira Übungnya sebagai apa nih, Jospita? Dia hubungnya sebagai objek. Sebagai objek, kenapa? Sama seperti tadi, yang kata kerjanya itu, yang verstehst itu miliknya dulu sebagai akusatif. Betul ya. Kalau yang ini kalian bisa lihat lagi, yang dipegang adalah kata kerjanya nih ya, karena dia akhirannya ST. Kalau ST pasti udah punyanya. Berarti di sini kita punya dunya sebagai bentuk nominatif, sebagai subjeknya. Sedangkan Übungnya sebagai bentuk akusatif, sebagai bentuk objeknya. Betul. Dia sebagai objek. Oke, kalau yang terakhir gimana nih? Die Ampel bemerkt die Frau nicht sofort. Ampelnya sebagai apa nih kira-kira, Mei? Sebagai objek. Sebagai objek, kenapa? Karena di situ ada dilihat dari dianya diubah jadi kayak sama yang atas nggak sih? Atau Jawabannya udah benar sih pakainya objek. Tapi kira-kira dilihat dari mana? lihat dari di Frau-nya, di Frau. Itunya diubah lagi jadi Bermek-nya jadi diubah T-nya, ya. Oke. Kalau dilihat ini tuh konsepnya sama kayak nomor 2. Kalau kita lihat dari kata kerjanya, ini kan berakhiran T kan, dan kebetulan artikelnya juga sama. Mau di Frau dan di Ampel, mereka tuh sama-sama tunggal. Gitu. Jadi dilihat dari kata kerjanya nggak menuntun kita kemana-mana, dilihat dari artikelnya juga kebetulan sama, dilihatnya dari mana dong? Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai pendapatnya si Lavem tadi tuh. Gitu. Jadi lihat konteksnya, karena nggak mungkin si lampu jalannya traffic light-nya itu yang mengenali si ibu ini, nggak mungkin ya. Pasti si ibu ini yang mengenali si traffic light-nya. Gitu.
Jadi kalau untuk menentukan mana bentuk akusatif dan mana bentuk nominatifnya, kita bisa melihat dari 3. Kita lihat dari kata kerjanya, kita lihat dari artikelnya, dan kita lihat dari konteksnya. Nih, makanya jadi objek, jadi akusatif. Oke, ikut. Coba sekarang kita ke latihan berikutnya. Ini ada satu latihan lagi buat yang ini. Sebentar. Buat menentukan mana nominatif dan mana bentuk akusatifnya. Nah, ini. Nah, coba kita lihat ya, Bung Ah. Wo is der akusatif. Kita mau mencari mana akusatifnya, mana objeknya dalam kalimat. Kita akan menggarisbawahinya, unterstreichen, menggarisbawahi. Oke, coba yang nomor 1, akusatifnya atau objeknya yang mana ini kira-kira, Dendi? Yang nomor 1 ya. Der Hand base itu apa ya artinya? Bite ya? Guys, Ya. gitu. Berarti akusatifnya itu den man. Jadi Denmark. Nominatifnya der Hund. Betul. Ya, kelihatan jelas ya. Dilihatnya dari artikelnya ini. Beda udah. Ada yang der, ada yang den. Betul. Terus yang nomor 2. Kira-kira mana akusatif ini? Lavem, Bita. Akusatifnya yang den onkel. Dan onkel. Oke. Tapi ada satu lagi. Berarti semuanya yang setelah Dustin ya. Beda? Dustin dan onkel. Dustin. Ya. Dustinnya akusatif. Iya. Kenapa bisa? Karena subjek dan verbnya udah dari yang di Roda dan Begrus. Verbnya kan harus posisi kedua. Iya, kata kerja emang posisi kedua. Tapi Begrusnya ini merujuk ke siapa Begrusnya? Ke Die Brüdernya atau ke Daskinnya? Ke di Brudernya. Bedanya apa dong sama Der Bruder? Enggak, Der Bruder dan Die Bruder. Artinya jamak. Iya, betul. Kalau jamak berarti apa dong artikelnya? Begrüßen. Begrüßen harusnya kan, sehingga Begrüßnya ngikut ke siapa? Ke Daskin. Iya, Daskinnya. Berarti yang jadi akusatif justru yang ini. Akusatif itu boleh di awal dan akhir gitu ya? Boleh dong. Dari tadi kan harus kita sejajar belajar gitu ya? Kan bolak-balik. Kalau diartiin apa nih berarti? Berarti anak itu menyapa abang-abangnya. Nicht den Onkel itu tidak menyapa pamannya gitu ya? Betul. Iya. Jadi yang nyapa ini adalah si bocahnya ini. Nyapa abang-abangnya, bukan pamannya. Gitu. Oke, terus lanjut lagi. Yang terakhir, mana nih akusatifnya Mei? Bita? Yang Denman? Denman. Udah jelas ya, ketahuan. Karena kalau artikelnya si maskulin, akusatif dia itu pasti den. Oke, artinya apa nih? Zid itu apa ya? Zid. Dari kata Zain, melihat.
lelaki itu tidak melihat perempuan itu? Siapa yang tidak melihat? Die Frau, perempuan itu tidak melihat lelaki itu. Iya, iya, yang jadi subjek adalah perempuannya. Perempuannya tidak melihat lelaki itu, betul. Oke, terus yang via ke Jos, kita Jos, mana nih akusatifnya? Die Frau-nya sebagai subjek, akusatifnya itu Jerman ya. Jermannya akusatif, oke. Kalau akusatif maskulin berubah nggak artikelnya? Ya harusnya berubah. Berarti dia harusnya Die Frau-nya. berarti bukan itu. Iya, berarti die Frau-nya yang menjadi objek. Die Frau-nya. Artinya apa berarti kalau gitu? Lelaki itu sangat mencintai wanita itu. Iya, Riste, ya. Lakinya yang mencintai ya, laki-laki itu mencintai perempuan itu. Good, coba. Oke, terus lanjut lagi. Yang fünf. Siapa? Anissa, kita Anissa. Yang akusatifnya itu die Frau. Die Frau-nya akusatif. Oke, kenapa? Karena dia ini kan dia akusatif. Yang di tadi kota ya, di Di Stadt itu kota. Ken, dari kata kennen mengenal. Kalau kita lihat dari kata kerjanya sama ya. Kata kerjanya bisa buat die Stadt, bisa buat die Frau, nggak ada bedanya. Kalau kita lihat dari artikel, kebetulan sama, artikelnya sama-sama di. Terus gimana nih cara nentukannya mana subjek, mana objeknya? Dilihat dari poin ketiga yang tadi ya, dilihat dari konteksnya. Kalau diartiin apa kira-kira ini? wanita itu melihat kota itu dengan bagus. Kenal ya. Wanita itu mengenal kota itu dengan baik. Mengenal kota itu ya. Betul. Berarti objeknya yang mana? Akusatifnya yang mana? Wanitanya atau kotanya? Yang subjeknya itu die Frau. Betul, subjeknya itu die Frau-nya. Berarti yang akusatif adalah ini die Stadt-nya ya. Ya, karena nggak mungkin kota itu yang mengenal perempuan, ya nggak bisa ya. Pasti perempuannya yang mengenali. Oke, good. Terus ke Jessica, bitte Jessica nomor 6. Das Mädchen. Betul ya, das Mädchen-nya. Alasannya karena di situ subjeknya pakai der. Betul, di sini udah pakai der. Karena Junge itu maksudnya boy gitu ya, laki-laki. Gitu. Ya, lah. Seperti itu. Ini apa namanya? Coba aku tambahin sedikit catatannya buat materi yang ini ya, sebentar. Ya, ada kalimat kayak gini. Der Mann liebt die Frau.
laki-laki itu mencintai perempuan itu. Maka di sini si der Mann-nya lah yang menjadi nominatif, dia yang jadi subjeknya. Ini kata kerjanya ke sini. Sedangkan die Frau-nya menjadi bentuk akusatif. Laki-laki itu mencintai perempuan itu. Kalau kita balik posisinya, ini cuman kita balikin doang posisinya. Jadi die Frau liebt der Mann. Gini. Artinya akan tetap sama, masih akan tetap sama artinya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita lihat dari artikelnya ini. Masih der Mann. Dia yang masih dalam bentuk nominatif. Ininya kata kerjanya masih ke sini. Die Frau-nya tetap jadi akusatif. Walaupun dibalik, artinya masih sama. Laki-laki itu mencintai perempuan itu. Gimana dong terus bilangnya kalau perempuannya yang mencintai laki-lakinya? Ya udah berarti tinggal si man-nya yang kita jadikan akusatif. Gimana caranya? Tinggal kita ganti artikelnya. Die Frau liebt den Mann. Perempuan itu mencintai laki-laki itu. Gini. Jadi die Frau-nya menjadi bentuk nominatif dan den Man-nya menjadi bentuk akusatif. Dilihat dari artikelnya berubah. Gini. Ya, ini kata kerjanya ke nominatif. Kalau kita mau balikin posisinya boleh. Artinya tapi masih sama. Den Mann liebt die Frau. Perempuan itu mencintai laki-laki itu. Kenapa bisa tetap sama? Karena artikelnya ya tetap pakainya miliknya si akusatif. Begitu ceritanya. Gini. Nah, ini juga salah satu fungsinya kenapa kok kita harus mempelajari ada nominatif dan akusatif. Biar tahu mana yang jadi objek, mana yang jadi subjek. Gitulah ceritanya. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi yang baru ya. Yang materi ini sudah cukup dipahami ya. Ada yang mau dibahas lagi mungkin? Arinda mau nanya. Ya, Pita? Kalau misal ini kan kalau yang contoh ini kan di sama der ya itunya ya artikelnya ya. Jadi Ya. bisa kita bedakan tuh. Ada kemungkinan nggak misalnya artikelnya di sama di gitu. Di apa mencintai di siapa gitu. Iya, sama aja ya. Kalau kayak gitu kita berarti pakai yang ketiga. Tadi kan yang pertama kan kita ngelihat dari kata kerjanya nih. Yang kedua kita lihat dari artikelnya. Yang ketiga kita lihat dari konteksnya. Misal ada kalimatnya gini nih. Die Mutter liebt die Tochter misalnya. Ibu itu mencintai anak perempuan itu misalnya. Kayak gini. Ini kan dari kata kerjanya bisa dipakai untuk muter juga, bisa dipakai buat dokter juga gitu kan. Dilihat dari artikelnya juga sama-sama ya dilihatnya dari konteksnya gitu. Nah tapi kita nggak bisa ngejudge ini siapa yang mencintai siapa karena kalimatnya cuma satu. Gitu kita butuh ada variabel lainnya, kita butuh ada kalimat lagi sebelum atau setelah kalimat ini. Biar kita itu bisa tahu ceritanya ini tentang apa. Gitu. Tapi pokoknya kalau kita mau menentukan mana objek dan mana subjeknya dari sini, dari tiga hal ini. Gitu. Oke, so kalau tidak ada lagi, sekarang kita mau masuk ke materi yang baru. Sebetulnya masih tetap ngebahas tentang akusatif dan nominatif, cuman subbabnya jadi berbeda sedikit. Kali ini kita mau membahas tentang Fragewörter. Fragewörter ini adalah kalimat tanya. Yang sudah pernah kita pelajarin, kalimat tanya itu jenisnya bisa ada dua.
Ya kan, kalimatnya itu pakai V-Frage atau pakai ja oder Nein-Frage. Nah, sekarang kita punya ada kalimatnya gini. Misal ada kalimat was trinkt Lisa. Lisa minum apa? Terus jawabannya adalah Lisa trinkt das Wasser misalnya. Lisa trinkt das Wasser. Kalimatnya kayak gini, betul. Mau kita tulisnya das Wasser trinkt Lisa, betul, sama aja ya. Gini. Nah, terus sekarang kalau kita mau nanya siapa yang minum air itu? Misalnya, kalau pertanyaan adalah siapa yang minum, maka kita pakai jam verb. Wer trinkt das, yang minum air itu. Begini. Kalau kita identifikasi nih kalimatnya ya. Si Lisanya ini kan dia sebagai bentuk nominatifnya. Karena kata kerjanya si trinknya ini akan dikonjugasikan ke sini. Gini. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, wer trinkt das Wasser? Siapa yang minum air itu? Maka si das Wassernya dia yang akan jadi bentuk akusatif. Objeknya. Ya kan? Nah, si trinknya ini justru dikonjugasikannya ke sini. Where-nya inilah yang menjadi bentuk nominatif. Begitu. Nah, dalam konteks pertanyaan, kalau dia sebagai pertanyaan, nanti si where ini dia akan memiliki endung seperti bentuknya RZS. Kayak gini, trinkt. Bentuknya orang ketiga. Tapi jawabannya itu bisa open. Misal nih ya, Lisa itu kita tuh nggak tahu Lisa gitu. Yang minum tuh siapa? Kita cuma mau tanya gitu, siapa yang minum gitu, siapa yang minum air itu? Jawabannya itu bisa open. Bisa kita jawabnya pakai Lisa lagi, bisa. Lisa trinkt das Wasser. Ini benar kalimatnya. Tapi kita juga buat menjawabnya pakai kata wir. Wir trinken das Wasser. Karena ceritanya tuh kita nggak tahu kalau ternyata Lisa yang minum. Gitu, Lisa trinkt das Wasser oder wir trinken das Wasser. Oder du trinkst das Wasser. Kamu yang minum airnya. Gitu. Jadi pertanyaannya where itu siapa, jawabannya bisa open. Tapi dalam pertanyaan, konjugasinya harus belakangnya itu T. Gini ya. Maksudnya seperti itu. Oke, nah ini kan contohnya masih antara manusia dan benda. Pertanyaannya bisa pakai was, bisa pakai where. Sekarang gimana jadinya kalau di dalam kalimat itu manusia-manusia? Gimana tuh maksudnya? Misal kalimatnya seperti ini. Wer liebt den Bruder? Siapa yang mencintai saudara laki-laki itu? Gini. Kalau kita lihat di sini, where-nya kan tadi dia sebagai bentuk nominatif. Maka karena dia di sini nominatif, kata kerjanya dikonjugasikan ke sini. Sedangkan den Bruder-nya akan menjadi bentuk akusatif. Gitu. Nah, jawabannya karena di sini adalah manusia-manusia, kita bisa ngejawabnya misal kayak gini. Lisa liebt den Bruder. Lisa mencintai saudara laki-laki itu. Gini, sehingga dalam kalimatnya si Lisa menjadi bentuk nominatif dan den Bruder-nya akan jadi bentuk akusatif. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau nanya kebalikannya? Kalau di sini kita punya ada kata where ini kan selalu nominatif ya. Pertanyaan nominatif, dia tuh selalu butuh jawaban yang nominatif. Dalam hal ini adalah Lisa. Nah, sekarang kalau kita punya pertanyaannya pakai kata when, gini ya, when liebt Lisa, when liebt Lisa, Lisa mencintai siapa?
Gitu. Sehingga di sini Lisanya yang menjadi bentuk nominatif. Sedangkan when adalah siapa untuk kasus akusatif. Kalau mau nanyain objek berupa manusia, ini pakainya when. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya when akusatif, jawabannya itu juga harus dalam bentuk akusatif. Jawabnya pakai Bruder liebt Lisa. Lisa mencintai saudara laki-laki itu. Gitu. Misal kalimatnya nggak diketahui nih. Lisa mencintai siapa itu kita nggak tahu, bukan Bruder gitu. Tapi kita bisa jawab yang lain. Misal kita jawabnya jadi den Vater, boleh kayak gini. Atau pakainya den onkel misalnya, paman boleh. Pokoknya jawabannya harus dalam bentuk akusatif. Maksudnya. Lagi, misalnya ada contoh lagi nih. Contohnya adalah liebt die Kinder. Siapa yang mencintai anak-anak? Siapa yang mencintai anak-anak itu? Si wer ini adalah kata tanya untuk bentuk nominatif. Tanyanya akan selalu dikonjugasikan ke nominatif. Sehingga di kindernya akan menjadi bentuk akusatif atau dia jadi objeknya. Gini. Nah, pertanyaan nominatif butuh jawaban yang juga nominatif. Jadi jawabannya boleh apa aja, boleh siapa aja, yang penting jawabannya nominatif. Jawabannya adalah die Mutter misalnya. Die Mutter liebt die Kinder. Ibu itu mencintai anak-anak itu. Ini. Jadi die Mutternya yang menjadi bentuk nominatif, jadi subjek. Nih, karena dia jadi subjek, maka kata kerjanya ke sini. Sedangkan die Kinder menjadi bentuk akusatifnya. Die Kinder itu kan plural ya bentuknya. Kayak gini. Misal sekarang mau kita balik. Misalnya pertanyaannya jadi when liebt die Mutter, ibu itu mencintai siapa? Nah, karena di sini kita punya kata tanya when, maka ini kan punya akusatif, sehingga jawabannya harus akusatif. Kata kerjanya dikonjugasikan ke sini, karena nggak mungkin dikonjugasikannya ke akusatif. Nih, bentuknya jadi nominatif. Ya udah, berarti jawabannya menjadi akusatif lah. Dalam hal ini adalah die Kinder. Die Kinder liebt die Mutter. Ini anak-anak itu, ibu itu mencintai anak-anak itu. Seperti itulah. Die Mutternya tetap jadi nominatif dan die Kindernya tetap jadi bentuk akusatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau disampaikan, Bita? Kalau ada yang mau screenshot, silakan.
Oke, sudah selesai nyetetnya ya. Oke, sekarang coba kita lihat ke soalnya. Mana bukunya? Oke, kita mau ke sini. Di sini kita mau bikin pertanyaan. Misal nih, Beispielnya. Ich esse einen Apfel. Aku memakan sebuah apel. Nah, kalau dia itu ininya akusatif objeknya. Kalau bentuk akusatifnya adalah benda, maksudnya bukan manusia ya, maka pertanyaan yang kita pakai adalah was, apa? Kamu makan apa? Tuh, terus jawabannya diawali dari bentuk akusatif ini. Einen Apfel esse ich. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya aku memakan sebuah apel. Ini bentuk akusatifnya, yang ini bentuk nominatifnya. Nah, tapi kalau akusatifnya itu berupa manusia, misal ini, ich besuche den Großvater. Den Großvater kan kakek, dia kan manusia kan. Maka pertanyaannya adalah when, siapa? When besuchst du, kamu mengunjungi siapa? Sama jawabannya diawali dari bentuk akusatif. Den Großvater besuche ich. Artinya masih sama, aku mengunjungi kakek itu. Gitu ya. Oke, ini untuk yang kosong-kosong dari yang 3 sampai yang di 12. Untuk yang D itu berarti yang bestimmte Artikel ya. Entah itu nanti akan jadi den, di, das. Kalau yang ein ini mungkin dia akan jadi einen, jadi eine, atau jadi ein. Nanti silakan diperhatikan. Tuh, pokoknya kata kuncinya ini ya, kalau dia berupa bukan manusia pakai yang was apa. Tapi kalau dia manusia pakainya yang when. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum mengerjakan Ibu main? Good ya, silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai ngerjainnya. Aku kasih 3 menitan lagi ya, habis itu kita bahas bareng-bareng. So, Syafetih ya, kita bahas dulu bareng-bareng. Oke, dari yang Ains, coba ke Anissa, Beta Anissa. Halo? Ya, Beta? If the letter scale was the list do the scale is Seller is. Apa nih artinya? seller is Apa artinya?
Saya menghitung uangnya. Siapa yang menghitung uangnya? Saya yang menghitung uang itu. Pas itu apa? Apa yang Oh iya. kamu hitung? Apa yang kamu hitung? Saya menghitung uang itu. Betul. Terus yang sampai Jessica, betul Jessica. Frage eine Studentin, wen fragst du? Eine Studentin, frage ich. Siapa yang kamu tanyakan? Seorang mahasiswi itu yang aku tanya. Betul. Terus tekai ke Mei, betul Mei. Was liest du? Eine Text lese ich. Teksnya jadi apa di sini? Einen? Jadi den. Ini kan dia pakainya de. Oh iya ya. Apa artinya nih? Apakah kamu membaca teks tersebut? Ya, saya membaca teks tersebut. Kenapa jadi yes no question? Oh, saya membaca teks tersebut. Teks. Kamu baca apa? Fasilis tuh. Aku membaca teks itu. Oke. Terus via-nya ke Lavem, betul Lavem. Was tragst du? Die Tasche. Tasya, Die Tasche trage ich. ya apa artinya nih? Apa yang kamu bawa? Saya membawa tas itu. Betul. Terus yang 5 ke Jos, betul Jos. Oh, du bist immer noch stumm. Masih di mute. Tidak terdengar. Oke, nomor pun, ich buche ein Hotelzimmer. Pertanyaannya? Oke, was buchst du? Ein Hotelzimmer bestelle ich. Ya, apa nih? Oke, apa yang kamu reservasi? Apa yang kamu reservasi? Saya mereservasi sebuah hotel. Ya, Presde. Oke, nomor 6 ke Denny, bitte. Ich bestelle einen Rotwein. Was bestellst du? Einen Rotwein bestelle ich. Artinya? Apa yang kamu pesan? Sebuah red wine yang saya pesan. Oh. Oke, terus nomor 7 ke Jessica, betul Jessica. Wen triffst du? Robert, frage ich. Siapa yang Robert temuin? Salah. Siapa yang kamu temui? Aku menemui Robert. Pasti. Oke, nomor 8 ke Nisa, minta Nisa. Halo. 8.
Ich lerne. Was learners do? Das Wörter lerne ich. Soalnya kan dia plural ya. Apa dong pakainya? Artikelnya pakai apa? Das. Kalau das itu satu, das Wort. Kalau words, kata-katanya ada banyak, lebih dari satu. Kalau lihat bentuk pluralnya nominat apa? Ini ya pluralnya. Sama aja ya, nominatif, akusatif, sama-sama di. Pokoknya kalau udah plural, itu pasti jadinya di dalam kasus nominatif dan akusatif. Jadinya ini istilahnya di. Was lernst du? Die lerne ich. Lanjut lagi ke Lavem bitte, nomor 9. When this do, den lerne sehe ich. Verbnya pasti kata kerja pasti di posisi kedua ya. Dan Lehrer sehe ich. Aku tidak. Apa tuh artinya? Apakah kamu tidak melihat guru itu? Saya tidak melihat guru itu. Saya tidak melihat guru itu. Pertanyaannya? Apakah yang kamu lihat? Oh, ini harusnya siapa yang tidak kamu lihat? Iya. Lehrer sehe ich nicht. Ya, aku tidak melihat guru itu. Oke, lanjut lagi. Yang 10 ke Mei, bitte Mei. Was nimmst du? Die Buche nahme ich. Apa? Apa kamu mengambil itu? Saya mengambil buku itu. Kalau apakah kan berarti jadinya yes to question. Kenapa jadi yes to question di sini? Apakah kamu mengambil itu? Apa dan apakah itu beda ya. Kalau was di sini dia tuh apa, what, bukan apakah. Apa berarti apa kamu mengambil itu? Apa yang kamu ambil? Kamu ambil, yes. Apa yang kamu ambil? Aku mengambil buku itu. Oke. Terus yang 11 ke siapa? Denny, beta Denny. Ich verstehe die Lehrerin. When first test du die Lehrerin verstehe ich. Apa tuh? Siapa yang kamu mengerti? Guru itu yang saya mengerti. Terus terakhir ke
ke Jos ya, betul Jos. Was musst du? Was musst du? Ja, die Soße Busse. Richtig. Apa yang kamu bersihkan? Sekolah itu saya bersihkan. Schule, sorry. Schuhe, sorry aku yang salah. Schuhe itu sepatu. Sorry aku yang tipu. Schuhe sepatu. Kalau sekolah tuh Schule. Baliknya Schule, ternyata Schuhe. Tut mir leid. Oke, nah ini buat latihan yang pertanyaan gini, aku kasih kalian PR ya, sebentar. Oke, nah ini di PR-nya itu mirip banget seperti yang barusan kita pelajarin. Jadi kita mau bikin pertanyaan, tapi pertanyaannya bikinnya dua, untuk nominatif dan untuk akusatifnya. Misal di sini ada kalimat der Lehrling repariert das Auto. Ini berarti kan si Lehrlingnya dia dalam bentuk nominatif, mereparasi auto. Autonya ini mobil, bentuk akusatif. Maka kita mau bikin dua pertanyaannya. Pakai wer repariert das Auto. Siapa yang mereparasi? Ini kan pertanyaan pakainya jadi nominatif. Terus was repariert der Lehrling? Apa yang direparasi? Dalam bentuk akusatif. Gitu. Dibikin pertanyaannya aja ya, nggak perlu dibikin jawabannya. Tuh, jadi untuk setiap pertanyaan bisa dibikin dua pertanyaannya. Ada der Student macht die Hausaufgaben. Mahasiswa itu mengerjakan PR. Nah, berarti bisa dibikin siapa yang mengerjakan PR gitu, atau apa yang dikerjakan mahasiswa itu. Dan seterusnya ya sampai selesai. Ntar aku kirimin dulu di chatnya. Oke, ich habe schon geschickt ya, aku sudah kirim itu Hausaufgabennya. Terus ini karena kita masih punya waktu, kita lanjutin dulu materinya ya. Ini catatannya aku tambahin lagi. Yang sekarang kita mau ngebahas tentang personal pronomen. Ini bentuk personal pronomen dulu. Di awal kita pernah ngebahas tentang personal pronomen in nominatif, dalam bentuk nominatif. Nah, sekarang si kata ganti ini dia itu ada juga dalam bentuk akusatif. Tapi sebelum ke situ kita review dulu materinya ya. Untuk yang dalam bentuk nominatif ada apa aja? Ada saya, ada ich, ada kamu, du. Ada dia laki-laki, dia perempuan, si. Ada s. Terus ada kita, dia. Ada kalian, ihr. Ada mereka, sie. Lalu ada Anda. Andanya juga pakainya sie. Gini. Oke. Nah, si personal pronomen ini dia itu tidak hanya menggantikan manusia atau pekerjaan manusia, tapi dia itu juga menggantikan
benda-benda apapun ya. Jadi kalau nanti ketemu yang berartikel der, misalnya ada der Stuhl, kita bisa gantikan pakai er. Misalnya ada kata die Tasse, kita bisa gantikan pakai sie. Atau ada kata das Buch, kita bisa ganti pakai s. Untuk yang plural, misalnya ada kata die Äpfel, kita bisa gantikan pakai kata sie yang mereka maksudnya ya. Gini. Terus kalau bentuk nominatif ada bentuk personal pronomennya, maka di akusatif juga ada. Gimana berarti bentuknya dong? Kalau yang akusatif tuh akan jadi mich, ada dich, ada in, lalu ada sie, ada es, ada uns, ada euch, ada sie, dan ada sie. Begini. Nah, sekarang konsepnya masih sama. Si akusatif ini, dia itu tidak hanya menggantikan manusia atau pekerjaan manusia doang, tapi juga seluruh nomen. Gitu. Bedanya kalau dalam bentuk akusatif, artikelnya yang berbeda cuman bentuk bentuk maskulin. Maskulinnya akan jadi den. Jadi kalau ada den Stuhl, kita bisa ganti pakai in. Kalau ada die Tasche, kita ganti pakai sie. Kalau ada das Auto, kita ganti pakai s. Kalau ada die Bücher, kita ganti pakai sie. Gitu. Nah, yang jadi pegangan kalian adalah nominatif ini berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan kalau akusatif, dia berfungsi sebagai objeknya. Oke, misal nih sekarang kita punya ada kalimat yang gini. Ada kalimat ich liebe dich. Ich liebe dich. Aku mencintai kamu. Kenapa kok pakainya dich? Karena ternyata kamunya itu yang akan jadi objek. Gitu. Makanya selama ini kita nggak pernah dengar ich liebe du. Kenapa? Karena du itu bentuknya nominatif. Nggak mungkin subjek sama subjek. Harus subjek sama objek. Ini nominatif dan akusatif. Libe-nya, kata kerjanya akan selalu dikonjugasikan ke nominatif. Seperti ini. Kalau kita mau ganti nih, posisinya dibalik misalnya. Jadi die liebe ich misalnya. Begini. Artinya masih sama. Kenapa? Karena yang mencintai tetap aku. Dilihat dari mana? Dari kata kerjanya ini. Liebe. Selalu dikonjugasikannya ke sini. Berarti ich-nya yang menjadi nominatif, jadi yang mencintai, sedangkan dich-nya yang dicintai. Ini bentuk objeknya. Itu. Ini artinya sama, walaupun dibalik posisinya. Terus gimana dong bilangnya kalau kamu mencintai aku? Berarti kamu kita butuhnya dalam bentuk nominatif, menjadi subjek, ya kamu. Dan mencintainya, kata kerja lieben harus dikonjugasikan dulu ke du, sehingga pakainya liebs. Lalu akunya dalam bentuk akusatif, gini jadinya. Kamu mencintai aku. Kamunya dalam bentuk nominatif, dan akunya menjadi bentuk akusatif. Ginilah. Gini kan, kata kerjanya ke nominatif. Kalau kita balikin posisinya, artinya masih sama. Ini misalnya menjadi mich liebst du, misalnya. Artinya masih sama. Masih kamu yang mencintai aku. Gitu. Ini artinya sama. Kata kerjanya ke kamu sebagai yang mencintaiku. Gitu. Nah, lagi ada kalimat apa nih? Misalnya aku bertemu sama Robert misalnya. Robert. Aku bertemu. Nah, kalau kita mau tulis dalam bentuk personal pronomen, bisa nggak? Bisa dong. Jadinya ich treffe in. Aku bertemu dia. Gitu, ini jadinya in. Nah, lagi ada kata kalimatnya yang tadi nih. Ich verstehe
ich verstehe die Lehrerin. Aku mengerti guru itu. Nah, terus kita mau tuliskan dalam bentuk personal pronomen. Jadinya ich verstehe. Aku mengerti dia. Gitu. Nah, lagi ada kata apa? Misalnya ich kaufe das Haus. Misalnya, aku membeli rumah itu. Kalau kita mau tulis dalam bentuk personal pronomen, jadinya ich kaufe es. Aku membeli itu. Sudah seperti ini. Silakan di screenshot dulu ya. Atau ada yang mau ditanyain dulu, Bita? Oke, nyatetnya udah selesai ya. Ini kita ada waktu cuma sekitar 6 menitan. Kita jawabnya langsung secara oral aja ya. Tapi mungkin nggak semuanya dapat kesempatan ngejawab. Apa-apa besok kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita coba lihat yang di sini, yang Übung 1. Kita mau bikin pertanyaan sekaligus bikin jawabannya. Misal, di sini kita punya ada kata profesor. Terus kita mau bilang kalimatnya, pertanyaannya kayak gini semuanya ya. Kennst du, ini. Kennst du den profesor, apakah kamu mengenal profesor itu? Kamunya sebagai nominatif dan den profesornya menjadi akusatif, jadi objek. Jawabannya natürlich, tentu saja. Ini natürlich kenne ich ihn, tentu saja aku mengenalnya. Ini ich-nya jadi nominatif, in-nya jadi bentuk akusatif. Kenapa bisa jadi in? Karena kita mau pakai bentuk personal pronomen maskulinnya akusatif. Kan bentuk artikelnya itu sebetulnya der, bentuk aslinya der. Tapi di dalam kalimat dia berfungsi sebagai akusatif, jadi harus kita ganti. Gitu ceritanya ya. Oke, coba sekarang dari yang nomor 1 dulu deh. Coba dibikin pertanyaan dan jawaban. Oh, ini aku bantu tulis artikelnya. Oke, coba ke Denny yang nomor 1 sini. Kira-kira gimana pertanyaan dan jawabannya Denny Peterson? Pertanyaannya sama ya kayak di atas ya. Kennst du die Verkäuferin? Ja, natürlich kenne ich sie. Betul, kena isi apa nih artinya? Apakah kamu kenal saleswoman itu? Tentu saja saya kenal dia. Oke, yang nomor 5, coba ke Jessica, betul Jessica. Natürlich kenne ich das. S.
Betul ya, kena ich es. Apa artinya? Apakah kamu mengetahui buku itu? Saya mengetahui buku itu. SD. Ya, good. Coba. Terus yang terakhir, coba ke Lavem, Beta Lavem. Kennst du den Film? Tulis. Kenne ich. Iya. Kan filmnya tuh artikelnya maskulin ya. Kan harus diganti. Kan filmnya di sini jadi objek, jadi akusatif. Oh iya, den Film. Kennst du den Film? Jawabannya? In? Pakainya in deh. Natürlich kenne ich in. Kalau diartikan apa jadinya nih? Apakah kamu tahu film itu? Tentu saja saya tahu film itu. Richtig. Oke, terus yang via, coba ke Mei, bitte Mei. Kennst du die Stadt? Natürlich kenne ich sie. Iya, betul. Artinya apa? Statut apa sih? Saat itu kota. Apakah kamu tahu kota itu? Ya, saya tahu. Ya. Oke, kalau yang ini. Oke, yang nomor 5. Coba ke Jos, bitte Jos. Kennst du die Studentinnen? Natürlich kenne ich sie. Betul, kena isi. Apa artinya? Apakah kamu mengenal siswa itu? Ya, tentu saja saya mengenal siswa itu. Betul ya. Tapi dia plural, mahasiswi jadinya tuh. Gitu ya. Oke, so ini tadi apa? Ini penjual buku film di kota. Oke, Verdi. Selebihnya kita bahas di besok ya. Oke, silakan diulang lagi. Nanti bisa dimasukkan ke kategori bukunya supaya sambil mengulang materinya. Gut. Oke, dan ich glaube, das war alles für heute ya. Itu aja buat hari ini. Dankeschön und bis morgen. Gute Nacht.